Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, terutama teman-teman Dabin 3, saya coba praktekkan bagaimana caranya input di Simbos. Langkah pertama yaitu kita masuk ke SP3B. Terus ini kan sudah ada isinya. Misalkan ini belum ada isinya, ini kita tambah, terus masukkan nomor SP3B 001 garing SP3B SD kita masing-masing garing 2021. Periode bulan dari awal Januari, tanggal sudah otomatis, uraiannya SP3B bulan Januari 2021 SDN Sembungharjo. Kita klik penanda tangan. Kok bunga sini? Oh iya. Terus kita simpan. Nah, ini simpan. Karena ini sudah ada, jadi ini saya batalkan. Kita input bisa sampai Desember langsung. Bulan Desember diinput semuanya, nggak apa-apa. Setelah proses semua sudah selesai, kita lanjut ke transaksi pentransferan BOS tahap 1. Itu ada di bulan apa? Nah, rata-rata kan ini di bulan Maret. Kita klik Maret, bisa diklik 2 kali, ataupun diklik 1 kali, terus pindah ke rincian SP3B. Nah, ini kan sudah diisi. Ini coba saya hapus dulu, biar kosong. Nah, kita masukkan jumlah uang dana BOS tahap 1 yang ditransfer ke rekening kita. Pertama kita klik pencarian yang di bagian tengah. Nah, ini ada DAK non fisik BOS reguler. Kita klik 2 kali. Kita ubah rinciannya, uraiannya. Penerimaan transfer BOS tahap 1. Tanggalnya sesuaikan dengan uangnya masuk tanggal berapa, rata-rata tanggal 9 Maret. Nomor SPJ-nya berapa? Misalkan SPJ 001 SPJ SDN 5 Sembungharjo. Kita ini kas tunai ini kita ubah menjadi kas bank. Kas bank ini untuk memasukkan dana pentransferan BOS. Terus ini kita ubah. Jumlah ini kan ada 1 tahun. Kita ubah jadi jumlah 1 tahap. 1 tahapnya berapa? 30.309. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti BOS tahap 1 sudah berhasil ditambahkan. Nah, langkah selanjutnya kita keluar dulu. Keluar dari SP3D dulu. Terus kita masuk ke data entry, masuk ke mutasi kas tunai. Ini menu penarikan tunai. Nah, ini sudah ada. Misalkan kita mau tambah, misalkan ini anggap saja belum ada. Kita tambah,
Kita masukkan nomor bukti 001 BKT SDN 5 Sembung Harjo. Tahun ini ya? 2021. Tanggal bukti sesuaikan dengan transaksi penarikan tunai panjenengan semua. Misalkan tanggal 8 April. Nilainya berapa? Tapi rata-rata nilainya sama ya, diambil semua. Misalkan diambil separuhnya ya sesuaikan dengan keadaan. 30309. Kemudian nomor BKU 001 BKT. Keterangan uraian diisi pengambilan dana bos pertama atau pengambilan tunai pertama. Tidak apa-apa. Terus kita simpan. Nah, karena ini sudah ada, jadi saya batalkan saja. Yang penting teman-teman tahu caranya bagaimana. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya kita keluar lagi. Kita mencoba input belanja. Nah, yang tadi kan input pendapatan. Sekarang input belanja. Kita masuk ke SP3B lagi. Sebentar, masih loading. Masih loading ya teman-teman. Nah, ini kebanyakan kan penarikan April. Kita masuk ke April. Kita klik 2 kali. Kita klik tambah. Tambah. Kita input belanja ini kita harus lihat BKU. BKU teman-teman semua. Jadi transaksi pertama apa? Misalkan transaksi pertama kita klik yang pencarian pertama ini. Kita klik. Pilih yang bersumber dari reguler, klik 2 kali. Kita bisa klik 2 kali ataupun langsung diklik anggaran. Nah, kok kosong? Kok kosong? Kilo kosong. Apa rata-rata kosong ya? Servernya mau kok enggakku ya kosong ya. Gitu. Iki mau ki kosong. Oh, enggak kosong. Misalkan kita input belanja pertama misalkan benda pos. Ya, ini contoh saja. Benda pos klik 2 kali. Kemudian isi uraian. Bayar materai 10.000. Nah, kita masukkan tanggal sesuai BKU-nya. Misalkan BKU-nya tadi penarikannya tanggal berapa? Misalkan tanggal 28. Misal. Buat setelah tanggal 28 sesuai penarikan bos tadi. Misalkan penarikan bos tanggal 28 berarti belanjanya mulai 29 misalkan. Nah, ini misalkan saya buat tanggal 28 bulan April 2021. Nah, nanti misalkan teman-teman menjumpai seperti ini, misalkan kita salah mau masukkan tanggal 28, mau ketik 4, salah angka 5, otomatis nanti error. Misalkan di enter nanti error, tidak sesuai. Nah, jangan panik. Tanggalnya saja diubah.
tinggal ubah. Kita masukkan SPJ, nomor SPJ misalkan K1, misal ini ya, K1 bulan 4 tahun 2021. Kita nah ini bedanya dengan kas bank. Kas bank ini nilai SP3B-nya ini bisa diubah. Tapi kalau belanja kas tunai ini nggak bisa diubah. Nah, teman-teman langsung saja klik simpan. Kok error? Duh. Maaf teman-teman, kita keluar dulu. Memang servernya ini lagi banyak yang masuk. Kita coba masukkan kembali. Tadi bulan April kita tambah. Klik dari reguler, klik 2 kali, klik 2 kali lagi. Benda pos tadi ya. Bayar materai. Tanggal SPJ-nya 28 April. Nomor SPJ-nya misalkan ya 123. Ini langsung klik aja simpan. Nah, otomatis ada di sini. Ini jumlah belanjanya ada 1 juta ya. Nah, ini 1 juta itu menandakan bayar materai, belanja materai dalam 1 tahun itu ada 1 juta. Nah, bagaimana kita memasukkannya sesuai belanja bulan April? Kita klik 2 kali. Kita tambah. Ini klik pencarian rekening belanja. Klik yang administrasi. Standar pendidikan. Standar pendidikan masuk materai masuk di pembiayaan. Pembiayaan ya? Pembiayaan. Kita klik simpan. Nah, ini kita klik lagi atau langsung subrincian belanja. Nah, kita baru bisa menambahkan materai. Materainya berapa? Nah, ini yang muncul di sini itu sesuai di RKS kalian atau teman-teman yang diinputkan di Simbos kemarin. Misalkan tadi tidak ada di administrasi kegiatan sekolah, otomatis di sini tidak ada. Kita harus manut RKS, harus sesuai RKS. Kita klik 2 kali. Kita sesuaikan dengan belanja kita berapa jumlahnya. Misalkan belanja materai 100.000. Kita simpan. Nah, kita sudah menginput 1 belanja yaitu materai seharga 100.000 dengan jumlah barang 10. Untuk langkah selanjutnya kita lanjutkan ke belanja yang kedua, begitu seterusnya sampai akhir bulan. Nah, nanti misalkan teman-teman menemukan misalkan ada transaksi makan minum. Kita harus punya potongan pajak. Coba kita praktekkan. Kita langsung ke rincian SP3B, atau kalau masih bingung kita dari awal yang bulan April rincian SP3B, kita tambah yang belanja makan minum ya. Kita tambahkan, klik yang pencarian pertama. Klik dari reguler.
Langsung klik anggaran, makan minum rapat. Nah ini, klik 2 kali. Misalkan bayar konsumsi pelaksanaan PTS. Tanggalnya sesuaikan dengan LPJ juga, EBKU. Misalkan saya buat 28 April. Nomor SPJ. Kita langsung klik simpan. Nah, ini kita klik 2 kali. Kita masukkan, kita tambah. Klik pencarian. PTS kan masuknya di asesmen evaluasi pembelajaran. Satuan pendidikan. Kita masukkan ini, misalkan di standar kompetensi kelulusan. Kita klik simpan. Langsung kita klik di sub rincian belanja. Kita tambahkan. Nah ini rapat konsumsi PTS. Ini kan ada persiapan, pelaksanaan. Tadi kan pelaksanaan PTS. Pelaksanaan PTS kita klik 2 kali. Kita sesuaikan lagi jumlah barangnya di BKU. Misalkan 20. 500.000. Kita klik simpan. Nah, khusus untuk konsumsi itu ada potongan pajak. Kita langsung menuju ke potongan. Kita klik tambah lagi. Klik pencarian. PPh-nya 23 dan PPN ya. PPh 23. Misalkan nilainya berapa? Tadi 500.000. Biasanya berapa persen? 45. PPh 23. 5% misalkan ya. PPh 23. 5% itu bagi yang tidak punya NPWP kan itu. 25 berarti. 25. Kita klik simpan. Terus kita masukkan lagi PPN. Tadi kan PPh 23 sudah, sekarang PPN 10%. 50.000. Kita klik simpan. Nah, kita kembali ke rincian SP3B. Kita input sampai akhir bulan atau belanja bulan April itu sampai selesai. Nah, kemudian jikalau kita mau bayar pajak, kita sudah bayar pajak, mau input NTPN, kita langsung keluar saja sini. Keluar, kita masuk data entry, terus pajak. Kita klik tambah, klik pencarian, otomatis data yang sudah kita isi tadi, yang dari konsumsi tadi, otomatis akan muncul. Kita cari yang Pulau Kulon bersumber dari reguler. Terus kita cari SD kita masing-masing. Tadi SD 5 Sembungharjo. SD 5 Sembungharjo. Kita tanggal bukti setornya berapa, misalkan tanggal Mei ya, kebanyakan Mei. 04 Mei 2021. Nomor BKU-nya berapa, misalkan P1. Nama penyetornya siapa. Terus total pajaknya ini nggak bisa diklik. Ini harus dilengkapi dulu. Nomor buktinya berapa ya. NTPN. Kita simpan. Simpan.
kita klik ini rincian pajak. Nah, ini tambah, kita klik tunai, klik pencarian. Nah, ini ada. Ini otomatis data yang teman-teman tadi input di potongan pajak di konsumsi tadi. Kita misalkan PPh 23, kita langsung klik simpan. Ini. Terus kita kembali ke pajak. Ini kan PPh 23, otomatis NTPN-nya kan beda sama NTPN PPN. Kita tambah yang PPN. Kita cari Pulau Kulon bersumber dari Silpa. Dari reguler, maaf. Kita cari SD kita masih salah. Sembung 5. Pulau Kulon. Kita sembung 5. Kita masukkan nomor bukti, tanggal pembayaran berapa, misalkan tanggal 4 Mei, nomor BKU berapa, nama penyetornya siapa, NTPN-nya berapa, terus klik simpan. Terus kita memasukkan yang rincian pajaknya. Kita klik tambah, pencarian diklik. Nah, ini otomatis tinggal yang PPN karena PPh 23 tadi sudah terbayar. Tinggal ini kita klik, kita simpan. Nah, ini sudah input setor pajak. Begitu ya teman-teman. Lanjutkan sampai akhir bulan, sampai belanja bulanan itu habis. Nanti setelah tahap 1 sudah selesai sesuai dengan sejumlah sama dana bos yang kita terima. Terus langkah selanjutnya kita ke tahap 2. Langkahnya sama. Kita harus ke anggaran SP3B dulu. Kita masukkan pendapatan dulu. Terus keluar dari SP3B ini misalkan sudah input pendapatan, terus kita kembali ke input penarikan mutasi kas tunai sesuai tahap 2. Kalau ini kan tahap 1. Yang tahap 2 berarti tambah keterangannya ini nanti tinggal diganti pengambilan tunai kedua. Itu teman-teman, semoga bisa membantu teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam memberi tutorial banyak kesalahan. Saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja teman-teman. Sampai jumpa. Bila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa WA saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.